Halo sahabat firman Tuhan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ineke dan teman saya Aida, Jenny, Anton. Kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman sahabat firman Tuhan untuk bersama-sama membahas tentang mengapa gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Memasuki awal bulan Desember, sudah terasa euforia Natal di mana-mana. Kita bisa lihat di mana-mana terpasang hiasan Natal dan diputar lagu-lagu Natal. Sehingga kita pun ikut larut dalam kegembiraan menyambut Natal. Dan dapat dilihat spanduk-spanduk di jalan-jalan, banyak ibadat yang dirayakan sepanjang bulan Desember. Tapi beda loh dengan kita umat Katolik. Ya, kita belum merayakan kegembiraan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Tentu ada pertanyaan, mengapa? Kenapa sih? Hari ini kita akan berbincang-bincang apa sih yang dilakukan di masa Advent menjelang hari Natal ini. Jadi bersama teman-teman KPKS Angkatan 3 Santo Paulus, kita akan berbincang-bincang tentang hal ini. Ya. Mari kita mulai bincang-bincang kita hari ini. Mungkin diawali, apa sih arti Advent itu? kalau kita umat Katolik kan sebelum Natal kita kan ada masa Advent. Ya. Nah, masa itu berarti masa Advent, masa suatu jangka waktu gitu loh, rentang waktu yang kita persiapkan. Nah, sedangkan Advent ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Nah, masa Advent kalau kita mau artikan berarti waktu, rentang waktu untuk menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, jadi kita Kerinduan menunggu menanti Ya, menanti. Jadi ada proses yang kita lakukan dari masa yang kita persiapkan dalam rentang waktu itu untuk menunggu kedatangan Tuhan. Begitu. Gimana? ya menantikan kedatangan Tuhannya yang sudah dijanjikan ya. Yang sudah Sejak dijanjikan lama Tuhan ya. sejak lama. Abad-abad lamanya. Sesudah Kristus Raja kita langsung masuk masa Advent ya. Maksudnya gini, Allah sudah menjanjikan kedatangan Juru Selamat itu berabad-abad lamanya sejak manusia jatuh dalam dosa tuh. Karena kan manusia tuh punya kehendak bebas. Iya, betul. Ada kehendak bebas. Kehendak bebas ya. manusia ya, Ya. sehingga kita bisa sering jatuh di dalam dosa ya. Karena kehendak bebas itulah manusia itu salah memilih. Ya, yang dipilihnya malah dosa jauh dari Tuhan. gitu. Ya, sehingga dia hidup harus susah, ya harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Padahal Tuhan itu pernah memusnahkan manusia dengan air bah loh, dan hanya menyelamatkan keluarga Nuh. Hal itu menyebabkan Allah menyesal karena sudah memberikan air bah. Nah, dan Allah berjanji tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Tetapi lagi-lagi manusia itu tidak kapok. Iya, karena kehendak bebas itu ya. Iya. Walaupun Allah selalu menolong, menolong, mencintai manusia, mengampuni manusia. Tapi Memberi manusia kesempatan ya. Iya, tapi manusia ini selalu jatuh dalam dosa lagi dan berulang-ulang terjadi. Akhirnya suatu saat nih, saatnya tiba Allah memilih suatu bangsa, yaitu bangsa Israel yang begitu dikasihinya, dan berjanji Allah supaya Israel ini bisa menjadi bangsa yang besar dan dia akan memberkati mereka. Tapi kalau mereka hidupnya lagi senang, biasanya mereka lupa lagi. tuh sama Tuhan. Lupa lagi sama Tuhan, itu sifat manusia itu. Dan baru ingat kalau Sudah susah. Kenapa begini Tuhan? Kenapa engkau gini-ginikan aku gitu ternyata. Tuhan, kenapa saya hidup susah? Susah Iya. gitu, iya. Tuhan, kenapa saya harus menderita? Tuhan, kenapa saya harus sakit? Ya. Atau bahkan ya yang baiknya lagi, ya Tuhan, ampuni saya. Ingat Tuhan, kembali lagi terus, pada Tuhan, ya. mohon ya. Tapi Allah itu emang sungguh baik ya. Sungguh baik. Berkali-kali kita jatuh, tapi lagi-lagi Ditolong lagi, diampuni. ditolong,
dong, Iya. diangkat lagi, ditinggikan, Ditinggikan. lagi. Tapi setelah tinggi, Lupa lagi, Lupa lagi. jatuh lagi. Dengan bangsa Israel ini sebetulnya jadi pedoman atau contoh bagi kita. Bagaimana Allah mengasihi ya suatu bangsa. Nah, sampai kita juga gitu. Ya, bahwa kita juga tahu bahwa Allah mengasihi kita. Jadi dengan pengalaman mereka ya kita jangan mencontoh kesalahan-kesalahan dari Kita mereka. berusaha menjadi lebih baik dari ya. peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. ya sampai ya pada saat masa pembuangan, bangsa Israel dibuang ke Asyur dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel, itu baru tuh ada penyesalan. Mereka menyesal dan berdoa, apalagi kan nabi-nabi, Ya. utusan Tuhan, itu selalu dikirim sama Tuhan. iya dikirim sama Iya, Tuhan dikirim untuk terus. menguatkan, dan Tuhan tuh menjanjikan akan ada penyelamat. Ya. Nah, sehingga mereka itu selalu berdoa, Punya menunggu, harapan gitu, ya, punya harapan berharap terhadap, iya. akan datang penyelamat. Penyelamat. Nah, itulah sekelumit cerita. Mengapa sih kita menantikan kehadiran Juru Selamat? Itu merupakan penantian yang sangat panjang ya, menunggu kehadiran Sang Mesias Juru Selamat yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan yang selalu datang silih berganti ya. Iya. Ya, ada bangsa Mesir juga kan? Betul ya. Ya. Dan nabi-nabinya juga Dan Nabi betul. berganti terus, ya. Namun ternyata Yesus Kristus hadir itu tidak untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan, tapi punya Rencana yang rencana lebih besar yang lagi. lebih besar demi Untuk keselamatan umat manusia. Nah, sekarang ya kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi ya. Bagaimana sih sikap umat Allah atau gereja zaman ini menantikan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat? Tapi kalau dari perjanjian lama ada beberapa hal yang kita boleh garis bawahi Oh, gitu. ya. Di Apa perjanjian aja tuh? lama ya. Ya. Misalnya mendengarkan para utusan Allah. Iya, benar. Harus Nabi-nabi. mendengar ya. Nabi-nabi, kemudian berharap dan percaya pada Allah sebagai satu-satunya penyelamat. Percaya. Nah, Percaya pada Allah. ya, kemudian ada satu rasa penyesalan dan berdoa terus-menerus untuk memohon Bertobat kepada ya, Tuhan. Ya, Nah, ada bertobat. pertobatan, Iya. Ada juga Doa, permohonan. kalau di perjanjian baru itu ada istilah lagi parousia. Apa Oh, itu kalau tadi parousia? perjanjian lama. Perjanjian lama. Ya. Oh, kalau Ya. baru ada lagi Ada. parousia. Ini bahasa Yunani. Oke. Ya. Artinya sama, menantikan kedatangan Tuhan Yesus, tapi maknanya berfokus pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Kebangkitannya, kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali mengadili semua orang hidup dan yang mati. Jadi fokusnya beda ini. Ya. Kita coba lihat 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Belakang Ya, tuh. Ya, saya baca ya Pak ya. boleh. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Nah, jadi Yesus itu menjadi hakimnya nanti. Iya, Ya. jadi kita sekarang menunggu kedatangan Tuhan Tuhan Yesus Yesus yang yang kedua kedua kali kali. untuk mengadili. Menghakimi dan mengadili. Iya. Ya, betul juga ya. Kita juga bisa baca di Katekismus Gereja Katolik 524 ya. Di mana dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Ya. Dengan demikian umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya
kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Manusia tadi ya. Ya, dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus makin besar dan aku harus Semakin makin kecil. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi perbuatan kita, kebaikan kita, mungkin ya karya-karya kita bukan untuk menonjolkan nih aku nih, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu Bukan yang aku bisa melakukan itu bukan karena aku loh sebenarnya, tapi karena ada Tuhan di dalam aku. itu yang di gereja, yang diajarkan gereja Katolik. Bahwa semua pun apa yang kita lakukan untuk lebih memuliakan Tuhan. Jadi harus ada persiapan nih kan selama masa Advent ya. Ada persiapan nih di masa Advent ini nih. yang kita mau tahu ya Bahas, teman-teman. Persiapannya nih. Itu kalau kita ikut misa 3 minggu terakhir ini kita lihat kok ada sebelum mulai itu ada penyalaan lilin gitu ya. Iya. Nah, warna-warni itu ada warna ungu, Ya, ada warna pink muda. Itu ada artinya itu, Ada ada arti. artinya. Coba kita lihat ya. 3 pada masa Advent tuh ada setiap minggu kita nyalakan lilin. Iya. Nah, itu ada 3 lilin ungu dan 1 lilin pink atau merah muda. Nah, lingkaran yang ada untuk di lilin itu melambangkan tahapan karya keselamatan Allah sebelum kedatangan Kristus yang adalah sang terang dunia. Ya, dia akan menghapus kegelapan maksudnya dari lingkaran itu. Ya. Oh iya, warna ungu juga kan artinya Artinya pertobatan. Pertobatan. jadi Nah. kita harus menghadapi masa Advent ini dengan pertobatan Bertobat. seperti dalam perjanjian lama juga. ya. Nah, lilin itu ada 4. Yang pertama lilin ungu. Namanya lilin para nabi. Kita sudah lewatin ini kemarin Ya. lilin para nabi. Minggu Advent pertama. Lilin ini dinyalakan untuk melambangkan harapan. Karena harapan akan kedatangan Kristus. Itu merupakan menjadi harapan umat Allah yang sudah diwartakan oleh para nabi. Makanya disebut lilin Harapannya para nabi. Minggu Advent pertama. Nah, minggu kedua itu ada lilin ungu juga, masih yang ungu ya, yang kedua masih ungu. dalam masa pertobatan. Ya. Ini namanya lilin Bethlehem. Yang ini melambangkan kesetiaan dan cinta. Jadi ada harapan, Ada. ada penyesalan, ada harapan, dan semuanya itu harus dilakukan dengan Cinta. kesetiaan. Ya, cinta. Ini Kesetiaan kita dan nih, cinta. kita yang harus setia menanti Kita, dengan penuh umat, cinta ya. ya. Waduh, kita nunggu nih kedatangan Tuhan ini, ya kan ya? Jadi tidak boleh jemu ya. Tidak boleh jemu. Nggak boleh cuma. Nah, hari ini minggu ketiga. Minggu ketiga. Ya. Lilinnya lilin gembala. Lilin gembala. Nah, mengapa lilin gembala ini? Karena waktu itu para gembala mendengar kabar dari malaikat, mereka penuh sukacita. Langsung dibilang malaikat, mereka langsung pergi mencari Yesus. Oh, begitu mendengar berita itu Ya. langsung cari Yesus. Ya, kali. Oh, ini memang bersuka cita. orang-orang sederhana ini nggak perlu rumit-rumit. Ada kabar langsung pergi. Apa Ya. istilahnya? Gaudete. Gaudete. Ya, Gaudete itu lambang. Nah, Jadi ini malaikat karena datangnya bukan ke raja apa tapi ke gembala ya. gembala dan gembala ini langsung yes. Iya, Ya. langsung maju sekali ya. Kenapa mendatangi gembala? Spontan mereka ya. Karena dia ini orang yang rendah hati, tidak rumit-rumit mikir yang aneh-aneh. Ya. Oh, ada kabar sukacita dari Tuhan. Oh iya, kita cari. Nggak rumit Ya, gitu nggak ya. rumit. Ya. Nah, ini kita sudah minggu ketiga, sudah hampir memasuki yang keempat lagi terakhir, ya. Berarti di minggu ketiga ini kita harus menghadirkan sukacita dan kembali lagi untuk punya rendah hati dan ketulusan seperti Gembala. Ya. Wah. Kalau yang Asik kan? keempat, lilin ungu lagi yang Balik lagi dinyalakan. ungu. Ya, disebut lilin para malaikat. Yang Nah, keempat, lilin para mengapa? malaikat. Karena malaikat di sini dilambangkan sebagai perdamaian. Ya, karena bahagia, sukacita
Sang Raja Damai, pemilik alam semesta Sang akan Raja hadir. Damai ya. Ya, jadi dinyalakan lilin keempat. Tapi sebetulnya di lilin 1, 2, 3, 4 ada lagi lilin yang Ada ya? di tengah-tengah. Nah, Warnanya ada apa? warnanya putih. Iya. Benar, putih. Itu Ada yang harus dinyalakan pada malam Natal. Itu pas tanggal 24 melambangkan gitu. kelahiran Kristus. Pada Nah, saat itu. lilin putih. Dan itu masa penantian kedatangan Penantian. Kristus berarti kan untuk kedua kalinya ke dunia. Iya. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga. Oh iya iya iya. Berjaga-jaga yaitu melakukan pertobatan. Tapi tetap juga melakukan tugas kita masing-masing. Iya ya. Berarti di masa Advent ini ada perhatian khusus yang kita harus lakukan ya. Betul. Kita harus pertobatan, Betul, menjaga harus sikap bertobat. kita Betul. tadi. Oh iya, masa Advent itu juga bisa dilakukan dengan berpuasa. Saya ingat sekali ya waktu kecil nih selalu ada puasa. Kalau sekarang kita lebih banyak waktu prapaskah ya puasanya. Kalau dulu prapaskah, ada ya. Advent, kita puasa. berpuasa. Itu masa penantian Advent waktu mau kelahiran Yesus ya, Betul. berarti Natal. Betul. Juga Ya, sebelum ada penyesalan dilakukan dengan berbagai kegiatan kayak itu. Oke. juga sebelum Natal kita juga ada mengikuti sakramen tobat atau pengakuan dosa. Seperti yang Penting. kemarin kita masa pandemi juga, nah ada absolusi umum. Yang diberikan Apa tuh, oleh Pak? uskup. Absolusi umum nih penting apa tuh Pak? Itu pengakuan secara pribadi, ya, adalah cara normal untuk mengaku dosa dan mendapatkan absolusi atau pengampunan dalam gereja Katolik. Absolusi ini bisa diberikan dengan syarat-syarat tertentu, jadi kondisi tertentu. Oh, untuk yang umum. Umum. Ya. Umum. Ya, karena yang kita diberikan waktu masa pasca sesuai dengan KHK. Nah, KHK ini Kitab Hukum Kanonik, ya, nomor 961. Ya, yaitu pada bahaya maut mengancam atau bila ada kebutuhan mendesak. Nah, Saat ini nih pandemi ya, yang berwenang itu adalah uskup yang menentukan. Memberikan. Ya. Ya. Kita udah cukup lama nih bicara. Kita minum dong. Udah haus nggak? Keasikan. Kita keasikan. Yuk minum. Kita Minum, silahkan. Yuk. Minum. Nggak kerasa bincang-bincangnya ya. Hampir setengah jam ya. Hampir setengah jam. Jadi kita dari apa yang telah kita bicarakan dari awal, kita tuh harus sudah menyadari mengapa kita tidak mengadakan pesta terlebih dahulu sebelum tanggal 25 Desember. Iya. Karena ada tahap-tahap yang penyesalan, ada sikap persiapan dalam diri kita. secara Iya. spiritualitas kita Iya. ya. Dulu pun saya berpikir sebelum tanggal 25 kita rayain aja, toh semua orang sudah, mall udah penuh semuanya. Tapi sekarang saya menyadari bahwa itu bagi kita beragama Katolik tidak tepat. Ada nih di dalam Matius Persiapan 24 diri. nih. Oh, Matius Ayat 24. 42 sampai 43. Yuk kita buka Matius 24 di belakang. Ya, saya bacain ya. Boleh. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Oh, jadi kita harus smart ya. Iya, Kita harus smart ya. berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dengan penyesalan ya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Penyesalan ya. dan doa ya. Betul. Oh iya, ingat nggak Oke. tanggal 3 Oktober kemarin Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti. Fratelli, kalau ya, nggak salah. betul, Fratelli Tutti. Artinya Ini judulnya On the Fraternity and Social Friendship. iya. Nah, semua kita bersaudara. Iya, jadi kita Semua semua bersaudara. bersaudara, mengingatkan kembali ya supaya Berarti kita cocok dengan tema masa Advent kita. Aku, kamu, Dan kita bertetangga ya. ya, Kita bertetangga. bertetangga, ya.
Semuanya dalam persaudaraan gitu ya. Yang diciptakan oleh Allah Bapa. Ya, karena kita sama-sama manusia, ya, Manusia. untuk saling mengasihi, memperhatikan, tanpa melihat perbedaan. Perbedaan. Siapa saya, siapa kamu, siapa Kita. Oke. Jadi kita dianjurkan melakukan, mempromosikan kasih yang universal, Oh, iya, betul. dan kebaikan moral, supaya tercipta solidaritas di antara kita semua. Apalagi saat ini dunia kan sedang mengalami pandemi nih, COVID Iya, ya. COVID-19 ya. Banyak yang terkena dampaknya. Banyak efeknya. Berlapis. Berlapis. Banyak di PHK Iya, selain ya. kesehatan tapi ekonomi Ekonomi kan juga ada, kan? gitu loh. Lalu orang-orang yang kehilangan keluarga sekarang banyak. Betul. Ya, kondisi ini sangat berat ya kan. Jadi kita sebenarnya mempunyai mimpi kan sebagai satu keluarga besar bangsa manusia. Seperti itu. Di mana setiap Bangsa dari kita manusia. saudara dan saudari bagi semua. Bagi semua. Betul sekali ya, betul sekali ya. Makanya Bapak Fransiskus menghimbau kita umat Kristen Katolik untuk peka ya terhadap sesama. Ya betul Yang betul mengingat betul. keadaan saat ini. Nah, itu kita boleh lihat sebetulnya sudah ada di kitab suci di Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Iya, betul ya. Ya, di sini Yesus ditanyain oleh ahli Taurat. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Yesus bilang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Di sini ada 2 hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kasih yang besar yang Tuhan ajarkan kepada kita. Orang yang dalam kesusahan, yang mengalami kecelakaan, kemudian lewatlah seorang imam, tetapi tidak membantu gitu, melewati aja. Kenapa? Karena imam artinya apa, Bu Ineke? Dia nggak bisa bantu kan, karena hari itu hari Sabat. Nah, dia tidak boleh melakukan apapun. Menolong orang yang susah pun dia nggak boleh Itu melakukan. kan peraturan kan? Betul, dia sangat taat dengan peraturan. Kaku dengan peraturan. Betul, kaku. Nah, kemudian lewat lagi seorang Lewi. Tapi Lewi itu juga tidak membantu. Pembantu di rumah ibadat. Iya, dia tidak bantu orang yang mengalami kecelakaan itu juga. Rampok. Iya, kaku. Tanpa melihat nilai cinta kasihnya. Itu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Tetapi lewatlah seorang Samaria. Kalau Samaria itu mungkin bagian yang paling rendah yang dianggap ya, tidak termasuk seperti orang Farisi, ahli Taurat. Iya, bukan bangsa pilihan, dia termasuk yang paling rendah lah, yang tidak diacukan sebenarnya. Tetapi dia yang melakukan kasihnya itu, dia menolong yang mengalami kecelakaan. Kemudian dia malah membantu membersihkan, mengikat dengan kainnya dan menaruh orang itu di atas keledainya sendiri yang harusnya dia tunggangi. Dianya jalan kaki. Ya? Dianya jalan kaki. Nah, lihat, Kasih universal tanpa batas. Dia tidak melewati bahwa lu hanya sekelompok orang ini gitu, melewati tingkatan seperti itu. Tapi kasih kepada siapapun. Dia sudah mencontohkan ini. Nah, disinilah kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, sedangkan yang imam hanya mau mungkin membantu di lingkungan mereka sendiri gitu, tanpa melihat nilai manusianya. Nah, tetapi Yesus benar-benar mengajarkan lewatilah itu semua, manusia secara universal. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tadi. Oh iya, Pak Anton, Ya. KPKS itu melakukan gerakan. Oh iya, nah, benar. apa itu tuh Pak Anton tuh? Benar. Ada angkatan kita loh yang ketiga itu angkatan 3. dilaksanakan. Mereka ada waktu pergi ke mengumpulkan dan memasak makanan atau membeli makanan dan membagi-bagikan kepada orang di pinggir jalan, di daerah-daerah kumuh. Ya, mungkin kita salut juga sama teman-teman kita Dalam gitu kondisi ya. begini ya, Ya. mereka mau gitu. Ada wakil-wakil dari Ada wakil, KPKS ya. angkatan 3 Tiga, ya. iya betul. Dan tiap minggu Kak Aje juga di masa ini ada ya melakukan Kita ada pertemuan itu ya Pak. Bulanan. ya. Bulan keluarga. Bulan keluarga ya, Desember selalu disebut bulan keluarga. Temanya aku
kamu, kita bertetangga. Mengacu pada Paus Fransiskus. Ya, Fratelli Tutti tadi ya. Ya, ini jadi maksudnya bulan keluarga ini dengan tema tadi aku, kamu, kita bertetangga. Kita mengenali diri sendiri dulu pertama-tama nih. Berarti kekurangan kita dong ya, mengenali kekurangan, kelemahan kita biasanya ya. kita suka lupa ya, kita juga ada kekurangan. Gitu. Ya, jadi kalau dengan memahami diri sendiri, kita baru bisa orang lain, oh iya ternyata dia juga begitu ya, kita juga bisa memahami dia. Belajar ya, belajar untuk Rendah hati sebenarnya kita untuk lebih rendah hati ya, betul. Supaya Betul. bisa memahami orang lain juga. Jadi kita mulai dari keluarga sendiri, memahami oh suami kita seperti ini, ternyata anak kita, orang tua mungkin yang ada di rumah kita, baru kemudian tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, baru nanti keluar lagi. Atau yang lebih jauh ya, kasih yang lebih jauh ya. ya supaya tercipta toleransi. Tercipta toleransi berarti kita ada sukacita. Ya. Betul. Mungkin saya mau cerita sedikit. Nah, itu kan suara anjing kan ya. Nah, saya tuh dulunya nggak suka pelihara hewan, nggak suka pelihara anjing. Nah, jadi pas satu malam anak saya ini sudah rencana beli anjing ini. Jadi sebelumnya besok datang, malam ini dia pijit kaki saya. Ini karena pandemi ya. Karena jadi pandemi. Orang nggak keluar gitu. Ya, jadi dia pijit kaki saya. Saya pikir, wah ini dia pasti ada maunya ini rupanya. Nah, ternyata dia itu sudah beli anjing secara online. Nah, jadi kalau saya mau marah, waduh, berarti saya ini terlalu egois, mementingkan bahwa saya tidak mau rumah saya bau anjing, maunya bersih apa. Nah, akhirnya ya udah, saya coba tahan diri. Saya terima dia punya anjing, ya kan? Ternyata semua anak-anak yang lain jadi akur. Kokonya juga ikut main, adiknya juga ikut mau kasih makan, sama-sama. Oh, jadi dengan saya menahan diri ternyata membawa kebahagiaan juga bagi keluarga saya. Dengan benar. Kami mengalami itu, betul. Ya. Malah menjadi bersaudara jadi baik karena saling dia dihargai, boleh akhirnya dia juga mau menghargai yang lain seperti yang Bu Aida bilang tadi dengan mengenal kelemahan diri sendiri, lebih tahu akhirnya yang lain juga ikut gitu. Jadi luar baik. biasa ya. Ya. Luar biasa. Betul. Inilah masa Advent yang membuat kita tuh merefleksikan diri untuk melihat apa yang lebih baik yang kita harus lakukan, ya kan, untuk menjadi lebih baik gitu loh. Ya, kita harus lebih sabar ya. Ya, maka tadi kan dikatakan harus rendah hati, lebih sabar, murah hati, menguasai diri. Itu semua apa tuh disebutnya tuh? Nah, buah-buah roh. Baik lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini yang diingat-ingat nih, maksudnya buah-buah roh apa nih yang merupakan apa ya, kelemahan kita nih ya. Jadi kita nanti mungkin 1 atau 2 yang harus coba kita perbaiki gitu kan. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena itu kebaikan semuanya, cinta dasarnya dari cinta kasih gitu ya. Jadi semoga kita semua bisa melakukan buah-buah roh itu supaya tidak terjadi perpecahan. Konflik, iya benar. Di antara keluarga, mungkin di antara diri sendiri juga, konflik diri sendiri juga. Ya kan, kok saya bisa begini ya, saya bisa begitu ya. Betul. Jadi kita harus menahan diri ya. Luar biasa. Luar biasa sahabat firman Tuhan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Kali ini kita bisa belajar bersama-sama apa sih yang bisa kita lakukan di masa Advent saat ini ya, di masa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya agar kita layak masuk kerajaan surga. Nah, disitulah kita bisa bersukaria. Tapi di masa Advent ini tadi kita harus ada pertobatan. Pengampunan. Melakukan buah-buah roh itu. Jangan lupa kita selalu berdoa, bertekun dan setia pada Tuhan. Karena kita punya harapan bahwa kita semua akan
memperoleh kerajaan Kerajaan surga. surga. Sahabat firman Tuhan, kita jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita Ya, dan sehingga tercipta buah-buah roh yang ada di sekitar kita. Karena seperti tertulis di Matius bab 26 ayat 41, 41. berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Banyak godaannya. Ya, mari kita bergandengan tangan. Karena kita semua bersaudara, dalam fratelli Tuhan tutti. ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu ada di Roma bab 12 ayat 10. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi sahabat firman Tuhan.